Oke, yang kita bicarakan adalah teorema Bolzano-Weierstrass. Weierstrass. Oke. Ini mengatakan bahwa uh, ya, pertama jika Xn barisan terbatas, maka terdapat subbarisan XNK gitu ya, yang konvergen. Oke, secara lebih mudahnya mengatakan bahwa barisan terbatas memiliki subbarisan yang konvergen. Oke. Nah, di sini terbatasnya diperlukan misalnya apa? Oke, kita bisa punya barisan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, terus naik gitu ya, tidak terbatas. Dalam hal itu kita tidak bisa mendapatkan subbarisan yang konvergen. Oke, walaupun barisan tak terbatas juga bisa memiliki yang konvergen, ya, tapi secara umum tidak. Oke, nah untuk itu kita lihat persiapannya, ya, persiapan buktinya seperti apa. Oke, ada yang pernah dengar ini? Pigeonhole, pigeonhole principle. Itu prinsip sarang burung merpati. Oke. Ada yang pernah dengar ini? Pigeonhole principle? Biasanya di awal-awal ya, teori bilangan atau struktur aljabar Anda lihat pigeonhole principle. Oke. Nah, ini prinsipnya kalau Anda main dakon gitu ya. Ada yang tahu kan ya mainan dakon itu yang biji atau biasanya kerang atau apa, ada induk dua di sini, ada lubang, sampai ngisi ini apa di sini ada, terus dijalankan diisi ini satu persatu lubang-lubang ini dengan bijinya, berhenti di sini. Oke. Itu di tempat lain mana apa ya? Ada yang kenal nggak? Di tempat saya namanya congklak, Pak. Congklak ya. Gitu ya, mainan ini. Nah, ini mengatakan bahwa kalau kalau kita membagikan apa ya, kancing lah ya, memasukkan kancing ke lubang-lubang ini dan kancingnya ini ada lebih banyak dari lubangnya, maka ada paling sedikit ada satu lubang yang isinya lebih dari satu kancing gitu. Oke. Jadi secara matematisnya mengatakan ada oke. Jadi misalnya kan himpunan kemudian ini katakanlah E, dan kita punya
Ini A1 sampai AK ini masing-masing tidak kosong. Dan gabungannya sama dengan E. Ya. Nah, jadi kan unsur-unsur E ini kan termuat di A1AK gitu ya. Maka jika M ini lebih besar dari K, ya, terdapat indeks K, sebentar, ini K, indeks C gitu ya, sehingga banyaknya A, C ini lebih dari 1. Oke, atau secara umum misalnya berapa, ada 100 kancing gitu dimasukkan ke lubangnya, ini kancingnya XI ini ya, XJ. Kemudian A1 sampai AK ini lubangnya. Oke. Kancing dimasukkan ke lubangnya si congklak ini. Nah, kalau banyaknya kancing lebih banyak dari lubang, pasti akan ada lubang yang memuat lebih dari 1. Ini sebenarnya, tapi secara umum sebetulnya terdapat indeks ini mestinya. Indeks C sehingga ini memuat lebih banyak dari rata-ratanya. Rata-rata tadi bulatkan ke bawah lah. Misalkan apa nih rata-rata banyaknya EJ. Oke, kita sudah tahu ya. Ini M, ini K. Yang dibagi K, bulatkan ke bawah. Oke, ini namanya floor functions. Pembulatan ke bawah. Kalau di buku kalkulus ada yang menuliskannya begini. Bulatan ke bawah. Ini bulat ke bawah. Ini seperti rata-rata akan cuma dibulatkan. Ini rata-rata. Nah, jadi akan ada lubang yang memuat lebih dari rata-rata. Sama. Oke. Ini prinsip sarang burung merpati, pigeonhole principle. Oke. Nah, buktinya gampang. Seandainya indeks C 0 tertentu, gitu ya. Seandainya semua memuat kurang dari rata-rata, maka jumlahkan lagi semuanya. Maka totalnya tidak akan sampai K. Kalau masing-masing kurang dari pembulatan ini, N per K. Oke, ini buktinya. Untuk setiap C, AC ini kurang dari ini, pembulatan ini, maka dari gabungan E, gabungan AC ini akan kurang
paling banyak adalah, ini kan K ya, K kali R per K. Seperti kan. Sebentar. Oh, ini saya kurang ya. Jadi ini pasti kurang. Nah, gitu. Kontradiksi. Oke, jadi itu bukti prinsip sarang berumur mati. Oke. Nah, tapi kita gunakan untuk himpunan Tahiga sekarang. Ya, sekarang kasus kita seperti ini. Misalnya himpunan Tahiga. E ini gabungan dari A1 dan A2. Maka ya, ada pertanyaan? Maka sedikitnya salah satu dari A1 atau A2 Tahiga ya unsur. Oke. Buktinya serupa, karena kalau A1 dan A2 keduanya memuat berhingga banyak, maka gabungannya juga berhingga. Ya, jadi ini prinsip sarang berumur mati pigeonhole untuk berhingga banyak. Oke ya, sampai sini. Nah, kita sekarang bisa ke buktinya Bolzano-Weierstrass sekarang. Nah, konstruksinya yang menarik di sini. Intuisinya begini. Kita mulai dengan barisan terbatas. XN ini barisan terbatas. Kalau terbatas artinya dia akan termuat oleh suatu selang tutup. Kita pilih selang tutup. Mau selang buka juga boleh-boleh aja sebetulnya, tapi kita spesifik ini kita akan memilih selang tutup yang memuat barisan. Strateginya seperti ini. Kita akan memilih interval selang tutup yang memuat barisan. Jadi barisannya ada di sini. Oke, himpunan Tahiga. Kemudian kita akan ini bagi dua. Ya, bagi dua. Bagi dua. Nah, karena terbagi dua begini, pasti ada setidaknya ada salah satu yang memuat Tahiga banyak Tahiga banyak unsur. Tidak unsur dari XN ini. Tidak harus ekor, tetapi ini subbaris satu unsur subbarisan. Bisa lompat-lompat, kan bisa juga terjadi ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap gitu. Oke, nah sekarang kita tahu salah satu memuat Tahiga banyak. Kemudian misalkan yang ini memuat Tahiga banyak. Oke. AB memuat XN. Nah, kita akan memilih katakanlah ini katakanlah I0.
pilih I1 sehingga memuat tak hingga banyak XNK gitu ya, di sini. Misalnya yang ini satu kita. Nah, kemudian bagi dua lagi. Bagi dua, pilih satu yang memuat tak hingga banyak. Ini dua. Oke. Dan seterusnya begitu. Karena tak hingga banyak, selalu bagi dua lagi. Bagi dua, pilih ini. Oke. Dilakukan berturut-turut, sehingga nanti kita akan punya barisan selang tutup. Kita membuat I1, I2, I3, kan, bersarang. Oke. Nah, karena bersarang, dan lihat bahwa IC-nya ini pasti akan menuju 0. Kenapa? Karena ya panjang semula B min A bagi 2, bagi 2, bagi 2 terus-menerus, ya, pembagian semakin besar, ini akan menuju 0. Oke. Kalau begitu, pasti ada satu unsur yang ini. Ya. Membuat ini satu unsur. Katakanlah membuat satu unsur. Nah, inilah yang menjadi, oh saya lupa tadi, kita buat bilangan ininya, subbarisannya. Setiap kali kita memilih ini, misalnya dari selang AB ambil satu unsur, kemudian kita pilih II1 ambil satu, pilih I2 ambil satu unsur, I3 ambil satu unsur dari setiap ini. Oke, jadi ini XN1, XN2, XN3, seterusnya. Subbarisan. Dan XNK, ini K-nya ya yang jalan, bukan N. Ini akan kemudian ke X bar. Oke, bisa dimengerti strateginya. Itu kaitannya dengan kenapa ya kita ke pigeonhole principle itu. Membagi dua, kemudian gunakan satu unsurnya itu didapat dari teorema selang bersarang. Jadi itu buktinya kira-kira. Oke, jadi kalau kita tuliskan gimana? Tuliskan. Kita menuliskan prosedur gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah cukup jelas prosedurnya? Tidak? Oke, jadi kita sampai kita tinggal menuliskan gitu ya. Oke. Ini barisan terbatas. Kita sekarang akan konstruksi subbarisan yang konvergen. Gitu ya. Oke, kita misalkan kita pilih I1,
I1 aja lah, kita geser ya. I1 sama dengan B, sehingga XN ini untuk setiap ya seluruh barisan. Oke, sekarang kita pilih misalnya X1 aja. Ya, ini karena kita bukan maksudnya mengarang novel, jadi tidak ada ini sastranya. Mau katanya dipakai berulang-ulang tidak masalah. Tapi ini jelas. Nah, jadi kita misalkan jadi dari sini kita akan memilih I2-nya adalah entah A sampai ini atau titik tengahnya gitu ya. A plus B per 2 gitu ya. Oke. Maka di sini salah satu setidaknya salah satu dari A sampai A plus B per 2 atau A plus B per 2 sampai B memuat tahiga banyak unsur XM. Oke, kita kemudian pilih I2 salah satu dari ini. Yang memuat tahiga banyak unsur. Oke, gini. Oke, nah dari situ pilih XN2 yang terletak di I2 dengan N2 lebih besar dari N1. Oke. Jadi ulangi. Oke. Nah, kita misalkan I2 kita sebutnya A1, A2, B2. Ini salah satu dari ini mestinya di sini. Mestinya ini ada di sini. Sini. Tepatnya di sini. Ya, kita sebut ini. Baru kita pilih. Ini ulangi proses secara induktif. Induktif, jadi gimana? Kita didapat IN, katakanlah. Ini apa? Jadi AN, BN, selang tutup. Ini membuat tahiga suku barisan AN. Kemudian kita pilih A. Ini mestinya A.
Ini N ya. Mestinya ini K. Ya, supaya MK IK gitu ya. ANK ini lebih besar dari ANK dari yang sebelumnya. Oh, maaf. Indeksnya. Nah, ini dengan begini. Maka didapat ini prosesnya setelah induktif didapat apa ini? Oke. Kita misalkan irisan ini teorema apa tadi? Selang bersarang. Pemuat satu unsur. Kenapa? Karena oke, saya harus nyebutnya juga di sini. Ini K dan BK min K. Oke. Misalkan hanya satu unsur. Jadi klaimnya bahwa XNK ini akan konvergen ini K, subarisan ini konvergen ke. Oke. Nah, kenapa begini? Karena XNK X ini akan lebih kecil sama dengan apa ya? X ini kan ada di irisan ini. Jadi jaraknya ini pasti lebih kecil dari BK kurang AK. Kita nggak usah pakai mutlak ya, karena kita tahu ini. Ya. Dan ini adalah B min A per 2 pangkat K. Ya. Untuk setiap K. Ya, kita dapat konvergen. Oke. Nah, inilah konstruksinya. Jadi konstruksinya sederhana setelah kita mengkonstruksi teorema selang bersarang, kemudian prinsip sarang burung merpati itu. Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Tapi untuk pembuktian secara penuhnya kita masih butuh epsilon ya, Pak. Maksud saya ambil epsilon lebih besar dari 0 lalu tentukan nilai K-nya. Oh, Apa itu iya, masih diperlukan? Iya, kalau mau itu ini seperti itu. Jadi epsilon pilih K sehingga ini lebih kecil dari epsilon, jadi prinsip apa? Archimedes, tentunya gitu. Berarti untuk pembuktian penuhnya memang harus ada epsilonnya ya, Pak? Iya, jadi seperti itu. Oh iya, jadi iya. Kan epsilon K lah, karena K kan indeksnya ini sekarang. Jadi misalkan epsilon positif, ya. Nah, jadi apa nih yang kita dapatkan? Kita pilih K kan? N besar. Sehingga ini harus lebih kecil
lebih kecil dari epsilon. Gitu kan? Maka untuk K lebih besar dari N, gitu kan? Berlaku apa? Ya berlaku yang ini. Ini kurang dari epsilon. Itu. Tinggal berapa nih langkah-langkah ini. Oke? Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, itu personal wire stress. Kita kembali. Oke, berapa menit untuk kita lihat gini. Kita lihat beberapa exercise. Jadi kita diskusikan aja secara singkat di sini ya. Kita lihat gimana kita. Yang pertama ini, supaya lebih besar. Oke, bisa terbaca? Nah, jadi kita lihat pernyataan ini. Tentukan benar atau salah. Kalau benar buktikan, kalau salah cari counter example, contoh kontranya. Oke, yang pertama ini. Nah, ini bisa tidak ini? Oke, jadi kita punya XN barisan yang strictly turun secara kuat. Turun, kemudian XN-nya di antara 0 dengan setengah, 0-nya termasuk, maka XN ini menuju 0. Untuk N, ya konvergennya ke 0. Oke, benar tidak ini? Intuisinya bagaimana? Betul tidak ini? Sepertinya tidak, Pak. Oke, kenapa bisa begitu? Saya rasa dari teorema Apit harusnya limitnya itu antara 0 sampai setengah, tapi belum tentu 0. Ya. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Limitnya 0 mungkin, Pak. Masih mungkin. 0. Tapi pasti 0 tidak? Iya, karena dia monoton turun dan terbatas di bawah. Monoton turun terbatas. Oke, jadi ini yang bisa kita katakan kan. Ini monoton turun terbatas, jadi konvergen, gitu kan? Jadi kita tahu ini harus konvergen, ya, menurut teorema itu. Tapi apakah konvergennya ke 0? Jadi kita punya di sini memang apa? Oh, saya mesti tulis. Monoton dan terbatas. Maka ini kuadratan ya. Dalam kuadratan saya masih menulis begini. Tapi kalau ini kita tidak. Ini konvergen. Itu yang kita tahu. Ya. Teorema konvergen. Teorema apa namanya? Kok lebar gini sih? Sebentar.
Oke. Nah, tapi apakah harus ke 0? Iya Pak, karena infimumnya. Ah, itu. Masalahnya apakah infimumnya 0? Kalau kita pengen ngebantah berarti kita harus ambil counter example ya Pak. Betul. Nah, Nah, pertanyaan tadi, apakah 0 ini infimum? Belum tentu. Belum tentu kan. Saya bisa bilang bahwa xn-nya juga min 100. Nah, gini kan. Boleh aja kan. Ini juga masih terbatas. Maka kekonvergen terbatas mengatakan monoton terbatas ini juga harus konvergen. Kan? Jadi ini juga benar bahwa ini 0 mau minus 100 mau minus 1 juta ya, itu boleh-boleh aja sebagai batas. Tapi kekonvergenan ya kita nggak tahu. Nah, konvergennya itu kemana sih sebetulnya? Mestinya kalau monoton ke turun ke infimum dari ke XN. infimumnya justru. Jadi ini konvergennya xn-nya seharusnya bahwa ya kita tuliskan tulisan saya kelihatan nggak ini? Ya, terlihat Pak, Oke ya, terlihat ya. warna biru. Ini ke infimum. Nih, harusnya konvergen ke situ. Nah, jadi pertanyaannya adalah questions gitu ya. Pertanyaan adalah 0 ini infimum bukan? Dan ini yang tidak benar kan bahwa ini. Oke. Nah, jadi ini benar kalau 0 itu infimumnya. Oke. Nah, jadi kalau mau menyangkal ini contohnya apa? Konstruksinya harus bagaimana? Barisannya harus bagaimana? Eh, cari barisan XN-nya antara 0 sampai setengah, tapi infimumnya bukan 0. Jadi gimana misalnya? Nah, mau yang bagaimana konstruksinya? Infimumnya mau berapa? Seperempat Pak misal. Ya, seperempat. Pilih aja kan. Terus X1-nya di mana? Berarti satunya harus ada antara seperempat dan setengah ya. Ya, Karena kalau turun. mau eksplisit gitu ya. X1 sama dengan misalnya seperempat tambah berapa nih? Tengah-tengahnya seperdelapan ya. 1 2 pangkat 2 pangkat seperdelapan 3. X2-nya gimana? Bagi 2 lagi. Bagi 2. Paling gampang itu kan? Jadi XN-nya apa nih? Seperempat ditambah Ya, apa? N plus 2 dua gitu ya. pangkat. Ya. Jadi kita dapat, oke. Memang makin kecil kan, monoton turun. Kemudian makin dekat ke seperempat. Kenapa? Karena jaraknya kan ini. Dan ini menuju 0. Gitu ya. Oke.
Ada pertanyaan? Oke, yang penting sini di ya, intuisinya dulu justru itu yang tiba-tiba soal intuisi. Gitu ya. Nah, supaya terjadi apa tambahannya? Oh, nolnya harus jadi infimum misalnya kan. Jadi kalau membuat itu ya buat sesuatu yang turun tetapi tidak nol, tidak menuju nol. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, lewat berikut. Oke, yang B ini. Maaf. Oke, yang B. Diberikan barisan seperti ini. Apakah dia konvergen, tidak ada punya apakah punya subbarisan yang konvergen? Oke, boleh pakai teori, boleh pakai teorema yang kita tahu, boleh juga konstruksi langsung. Kira-kira gimana? Apa yang Anda perhatikan dari barisan seperti ini? Kosinusnya antara min 1 dan 1. Ya. Satu-satu dan kita biasanya yang tahu kan berapa seperberapanya pi gitu kan yang kita tahu, tapi itu bulat tuh kan, jadi kita nggak tahu tuh lakonnya bagaimana. Kita tahu itu selalu positif. Jadi ke sebelah kanan. Jadi cos-nya ya memang betul antara min 1 dan 1. Kita tidak punya kontrol atas nilai eksak dari kosinus itu. Gitu ya. Tapi yang kita tahu batasnya selalu pasti min 1, 1. Oke. Nah, selain itu apa yang kita tahu di situ? Oke, seandainya ini benar gitu ya, apa yang mau dibuktikan? Apa yang mesti dibuktikan? Oh, karena dia terbatas ya, Pak. Ya. Karena ya, dia terbatas sehingga ada subsequent yang ya. Bolzano-Weierstrass. Ya, jadi seandainya kita mau arahnya mau benar, gitu, mengatakan itu benar, kita bisa buktikan itu terbatas. Oke. Karena terbatas, gunakan Bolzano-Weierstrass, maka dia punya subbarisan terbatas. Subbarisan konvergen. Oke. Nah, bisa tidak kita buktikan ini terbatas? Apakah bisa menggunakan teorema Apit, Pak? Nah, ya, yang satu-satunya kita untuk terbatas kan memang pakai Apit ya. Cuma tidak usah pakai limit kan, karena kita mau membuktikan untuk keseluruhannya. Nah, kita kalau teorema Apit kan kita maunya untuk limitnya ya, yang di Apit. Tapi ini kan harus seluruh barisannya. Jadi untuk setiap n. Kan? Jadi kita harus pakai apa yang besar di kiri, apa yang besar di kanan gitu ya. Nah, tapi masalahnya kan betul-betul hanya di sini nih. Kita tahu seperti biasa apitnya ini kan. Yang betul apit tapi belum dilimitkan.
Oke. Nah, jadi ini jadi N-1 per 2 N-1 cos ini N ini yang kita tahu dan lebih kecil dari ini. Nah, masalahnya sekarang ini bisa tidak kita batasi dengan konstan yang tidak tergantung dari N. N. Oke. Sama pertanyaannya, bisa tidak di sini yang tidak tergantung dari N. Jangan M lah ya. Sini alfa beta aja. Bisa tidak kita cari? Seharusnya bisa. Nah, gimana misalnya? Itu sih Pak, pasti lebih kecil N dikurang 1 per 2 N dikurang 1 pasti lebih kecil dari 1. Iya. Ini lebih kecil dari 1. Nah, gimana buktikannya? Karena N dikurang 1 pasti lebih kecil dari 2 N dikurang 1. Karena N itu bilangan asli. Nah, itu gimana buktikannya? Lebih kecil dari berapa jadi? Betanya berapa? Kalau menurut saya sih Pak. 1. Oke, misalnya ini gimana betanya? Justru buktikannya, misalnya 1, 2, N kurang 1 gitu ya. Misalnya jadi kontradiksi boleh Pak. Jika N dikurang 1 lebih besar dari jika N dikurang 1. nggak usah. Dalam hal ini justru kita ingin yang langsung gitu dengan ketaksamaan. Kalau dimulai dari N lebih besar sama dengan 1, Iya, lebih besar dari sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1. N tentunya N lebih besar dari 1 supaya ini positif. Atau sebetulnya N bisa lebih dari 10 juga nggak apa-apa. Kan? Kenapa yang kepala barisannya kan selalu berhingga kan? Yang masalah kan ekor kita selalu. Kalau untuk induksi Pak gimana Pak? Induksi bisa untuk mulai dari N yang cukup besar gitu. Lalu ini yang gampang kan? Prinsipnya kita mau mencari yang lebih besar. Ya. Untuk mencari yang lebih besar, pembilangnya diperbesar atau penyebutnya diperkecil. Selalu begitu kan? Misalnya ini perbesar. Perbesarnya jadi apa? 2N-1 per 2N-1. Ya kan? Udah 1. Tidak tergantung dari N. Iya Pak. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi triknya. Jadi perbesar atas, perkecil bawah, mirip-miripkan. Buat supaya mirip. Supaya ada yang bisa difaktorkan, terus di cancel atau apa. Oke. Jadi itu cara yang lebih cara langsung, tapi bekerja dengan ketaksamaan selalu. Nah, sebaliknya ini gitu ya. Ini
Nah, ini lebih repot ini. Cari yang atasnya harus diperkecil. Ya, ini bisa negatif nih. Kemudian sebentar. Bawahnya diperbesar. Ini agak repot. Lebih repot. Oke. Tapi ingat kita juga sebetulnya bisa kerja dengan ini. Ya. Kan yang kita pilih memang yang ini apa? Yang apa? Jadi sekarang yang positif. Oke. Nah, ini mungkin lebih gampang. Kenapa? Kalau mutlaknya terbatas, kan yang ini juga terbatas. Oke. Kalau kan artinya SM ada di antara SM gitu. Jadi daripada kerja dengan negatif, negatifnya bikin repot soalnya. Kerjanya dengan negatif artinya kita mutlakkan di situ. Nah, kalau bisa dimutlakan, maka batasnya jadi ini juga kan. Ini sama dengan ini triknya. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak kita stop dulu sini, break 5 menit gitu ya. Nah, kita lanjutkan yang C dan D-nya untuk latihan. Saya stop dulu rekaman.